menjawab alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, yang semangat ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, baik. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita harus membaca doa agar apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat dan juga berkah. Ya, siapa yang mau memimpin doanya, Nak? Saya, Bu. Ya, silakan. Ya, sini. Ya, baik teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya, apakah semua yang sudah siap belajar? Siap, Bu. Ya, mana siapnya? Silahkan dilihat samping kanan kiri bawah kalian, apakah ada sampah? Jika ada, silahkan dipungut agar tidak mengganggu proses belajar kita. Sudah bersih, Bu. Ya, sudah bersih. Hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu Ibu akan mengabsen kalian. Andi Fitrani Perdana. Hadir, Bu. Andi Alvina. Hadir, Bu. Husnul Khotimah Lutfia. Hadir, Bu. Andi Alfianti. Hadir, Bu. Ya, semuanya hadir ya, alhamdulillah. Baik, di sini sebelum kita memulai pada materi kita, terlebih dahulu kita bernyanyi lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Siapa yang mau memimpin temannya? Saya, Bu. Ya, silakan, Andi Alfianti. Ya. Oke, silakan dimulai. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya, tepuk tangan untuk temannya karena sudah berani memimpin kita pada hari ini. Ya, lagu tadi berkaitan dengan tema kita pada hari ini, mengenai tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, di mana Indonesia itu mempunyai kekayaan dan kebudayaan yang berbeda-beda, seperti bahasa, ada yang tahu apa lagi? Suku, agama, ras, dan budaya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah anak-anakku melakukan tanya jawab, anak-anakku mampu menyebutkan keragaman budaya dari pengalaman teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia. Yang kedua, setelah membaca teks tentang keberagaman budaya, anak-anakku mampu mengidentifikasikan dan menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tersebut dengan mandiri. Ya, selanjutnya setelah diskusi, anak-anakku mampu menyebutkan sikap menghargai dan sikap tidak menghargai keragaman budaya. Yang selanjutnya, anak-anakku mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dan mampu menyajikan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar. Nah, terkait dengan tujuan kita pembelajaran pada hari ini mengenai tema tentang subtema keberagaman budaya bangsaku, saya ingin bertanya kepada anak-anakku sekalian, apakah ada yang berasal dari luar Sulawesi Selatan? Saya, Bu. Ya, coba Andi Fitrani Perdana berasal dari mana? Dari Bali, Bu. Wah, dari Bali. Andi kita berasal dari mana? Kalimantan Utara, Bu. Kalimantan Utara. Kalau yang ini yang berdua dari Sulawesi Selatan ya? Iya, Bu. Ya. Terkait dengan tema kita mengenai keberagaman budaya, coba anakku Andi Fitrani Perdana silahkan
mengutarakan apa pengalamannya terkait budaya yang ada di sana di Bali. Silahkan. Naik Bu. Ya, silahkan berdiri. Jadi pengalaman saya terkait dengan budaya Bali yaitu saya pernah memakai baju adat Bali Ya. yang di atasnya yaitu kebaya buguru dan Ya, yang kebaya. bawahannya itu namanya kamban. Ya, Saya kamban. pernah memakainya pada saat pernikahan keluarga saya. Ya, itulah tadi keberagaman budaya dari Bali, di mana pakaiannya itu atasannya kebaya dan bawahannya kamben. Ya, selanjutnya silahkan dari Andi Harvina, Kalimantan Utara. Silahkan. Pengalaman saya selama berada di Kalimantan Utara, saya pernah berkunjung ke rumah adat Kalimantan Utara yang disebut dengan rumah Baloy. Ibu saya pernah mengatakan bahwa rumah Baloy itu terbuat dari kayu ulil, di mana kayu tersebut semakin terkena air semakin kuat. Ya, itulah tadi terkait dengan budaya Kalimantan Utara. Di Andi Harvina tadi pengalamannya itu telah berkunjung ke rumah adat Kalimantan Utara yang disebut Baloy. Baloy. Ya, anak-anak sekalian sudah mengetahui keragaman budaya dari teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok. Silahkan menghitung dari Adi Harvina. 1, 2, 1. 2. Ya, yang nomor 1 silahkan bergabung, yang nomor 2 juga silahkan bergabung. Ya, Ibu di sini punya bacaan mengenai pawai budaya. Nah, untuk kelompok 1 silahkan dibaca paragraf pertama, kelompok 2 silahkan dibaca paragraf kedua. Baca, silahkan dibaca perwakilan kelompok. Yang dimulai dari kelompok pertama. Ya. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-temannya tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sangat menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Ya, itulah tadi jadi paragraf pertama mengenai pawai budaya. Selanjutnya silahkan kelompok 2 untuk membacakan paragraf kedua. Ya, silahkan. Semuanya didengar ya, teman-teman. Bu. Ya. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cile. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Ya, itulah tadi paragraf kedua yang dibacakan oleh kelompok 2. Nah, setiap paragraf itu terdapat gagasan utama dan juga gagasan pendukung. Ya, ada yang tahu apa itu gagasan utama atau gagasan pokok? Apa itu? Gagasan. Ya, silahkan. Gagasan pokok adalah gagasan yang menjadi inti dari sebuah paragraf. Ya, betul sekali teman-teman. Gagasan pokok itu gagasan yang menjadi inti dari sebuah paragraf. Nah, sedangkan gagasan pendukung itu apa? Ada yang tahu? Ya, silakan. Gagasan yang mendukung gagasan pokok. Ya, betul sekali teman-teman. Ya, tadi mengenai gagasan utama dan juga gagasan pendukung. Nah, di sini Ibu ada tugas mengenai ada gagasan pokok terdapat di tengah. Silahkan ditulis nantinya per kelompok ya. Iya, Nanti Bu. kalian akan berdiskusi. Kemudian gagasan pendukung ditulis di atas, bawah, samping dan samping kiri, samping kanan. Ya, silahkan
untuk kelompok pertama, kelompok kedua. Ya. Ya, silakan ya berdiskusi dengan teman kelompoknya, harus bekerja sama, tidak boleh hanya satu orang yang bekerja dalam satu kelompok. Di sini harus kita bekerja sama. Ya, semuanya sudah selesai. Gagasan utama itu biasanya terletak di awal ataupun di akhir paragraf. Ada yang sudah tahu atau sudah menemukannya? Sudah. Sudah, Bu. Sudah. Ya, kelompok berapa yang sudah? Satu. Ya, yang mana dulu? Kelompok satu atau kelompok dua? Kelompok dua silakan. Gagasan utama dan juga Husnul Khotimah membacakan gagasan pendukung, Andi Fitriani membacakan gagasan utama. Silakan. Ya, jadi di sini pada paragraf kedua gagasan utamanya yaitu di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Ya, rombongan dari Maluku. Silakan dibacakan gagasan pendukung. Ya. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok. Ya, itulah tadi mengenai kelompok 2 dari paragraf kedua. Terdapat gagasan utama dan juga gagasan pendukung. Silakan untuk kelompok 1 dibacakan. Gagasan pokoknya yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keberagaman budaya Indonesia. Ya, silakan untuk gagasan pendukungnya dibacakan oleh Andi Alfianti. Udi dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Ya, itulah tadi gagasan utama dan juga gagasan pendukung dari setiap paragraf. Nah, tentunya dalam keberagaman budaya itu kita harus saling menghargai antar budaya masing-masing daerah kita. Ya, sekarang kita akan mengidentifikasi bagaimana sikap kita untuk menghargai budaya dan juga sikap tidak menghargai budaya. Nah, di sini tadi Ibu akan membagi lagi yang kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 1 membahas mengenai sikap menghargai budaya. Kelompok 2 membahas mengenai sikap tidak menghargai budaya itu. Contohnya sikap yang menghargai budaya, misalnya Andi Halvina mempunyai agama berbeda dengan Selni. Nah, tapi Andi Halvina dengan Selni berteman karena dia saling menghargai antar kebudayaan, antar agama. Ya, harus toleransi. Contoh yang tidak menghargai dari Andi Fitriani Perdana dan Husnul. Di sini Andi Fitriani tidak mau berteman dengan Husnul karena beda suku. Begitu ya. Silahkan dikerjakan. Nanti Ibu akan tunjuk kalian satu orang untuk membacakan hasil diskusinya. Silahkan. Silahkan untuk Andi Fitriani Perdana. Satu contoh, Bu. Satu. Yang tidak menghargai perbedaan ya. Contohnya itu selalu mengejek teman yang berbeda warna kulit. Ya, betul. Ya, silakan untuk kelompok 1 yang sikap menghargai. Sikap menghargai perbedaan, misalnya saling membantu meskipun berbeda suku. Ya, betul sekali. Nah, kita telah mempelajari sikap menghargai dan juga tidak menghargai kebudayaan. Selanjutnya di sini kita akan belajar alat musik tradisional. Ada yang tahu di sini yang mana gambar gendang? Saya, Bu. Ya, betul sekali. Nah, alat musik gendang ini berasal dari Jawa Barat. Ya, sedangkan yang ini alat musik tifa berasal dari Maluku. Ya, ada yang tahu kedua ini dimainkan dengan cara? Ya, silakan. Dipukul. Ya, dipukul. Ya, selanjutnya ini gambar apa?
digoyang-goyang. Ya, digoyang-goyangkan. Ini berasal dari Jawa Barat. Nah, berkaitan dengan alat musik yang telah Ibu jelaskan, di sini di dalam sekitar kita tentunya ada benda-benda yang bisa menghasilkan bunyi. Contohnya, ini meja. Bagaimana caranya untuk menghasilkan bunyi? Dipukul. Ya, dipukul. Nah, sekarang silahkan menuliskan alat musik yang ada di sekitar kita, kemudian dikumpul ke Ibu. Nanti tugasnya akan Ibu bagikan pertemuan selanjutnya. Ya, sudah selesai? Sudah, Bu. Yes. Silakan. Nah, semuanya kerja sendiri ya? Iya, Bu. Ya, itulah tadi yang kita pelajari mengenai subtema keberagaman budaya bangsaku pada pembelajaran pertama. Ya, anak-anakku sekalian, coba Adik Fitriani, apa yang telah diketahui pada pembelajaran ini? Kita belajar mengenai keberagaman Ya, budaya. keberagaman budaya. Belajar tentang cara menggunakan alat musik. Ya, alat musik. Dari daerah mana? Dari mana? Ya, Bu. Ya. Selanjutnya Andi Halvina. Jadi yang kita pelajari hari ini mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ada yang tahu tadi yang bisa mengulangi apa gagasan pokok dan gagasan pendukung? Saya, Bu. Ya, silakan. Gagasan pokok itu adalah gagasan yang inti dari paragraf. Nanti paragraf. Ya, selanjutnya. Gagasan pendukung adalah pendukung dari inti paragraf. Gagasan utama. Ya, selanjutnya apa lagi yang tadi kita pelajari? Ya, silakan Husnul Khotimah Lutfia. Yang kita pelajari pada hari ini yaitu ada contoh dari sikap menghargai Ya, sikap menghargai dan contoh dan juga sikap tidak menghargai. Nah, ya betul sekali anak-anakku sekalian. Hari ini kita telah mempelajari sikap menghargai dan juga tidak menghargai keberagaman budaya. Ada juga tadi kita telah mempelajari alat musik dari berbagai macam daerah, dan juga kita telah mempelajari cara untuk menentukan gagasan utama dan juga gagasan pendukung serta alat musik. Ya, ada yang ingin ditanyakan mengenai terkait tema pada hari ini? Tidak ada. Semuanya paham ya? Alhamdulillah, Bu. Ya, silakan tepuk tangan. Ya, hari ini kita telah mempelajari keberagaman budaya bangsaku. Nah, sebelum kita pulang, ada yang mau memimpin doanya, Nak? Ya, Husnul, silakan maju ke depan. Silakan. Tidak boleh bermalasan-malasan ya. Ya, silakan. sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Amin. Ya, untuk itu kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan duduk yang rapi, yang duduknya yang siap rapi. Ibu akan pulangkan terlebih dahulu. Silakan nanti Fitriani Perdana. Ya, di pinggir ya. Ibu. Husnul Khotimah Lutfia. Ya,